Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenden Widi Astuti dengan NIM 032 dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konstruktivisme sebagai teori pengetahuan, konsekuensi terhadap pendekatan. Baik, langsung saja kita ke bab 1, yaitu bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut secara terperinci, rumusan masalah ini sebagai berikut. Yang pertama ada apa pengertian konstruktivisme sebagai teori pengetahuan. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dasar dalam teori konstruktivisme. Yang ketiga, apa konsekuensi teori konstruktivisme terhadap pendekatan pembelajaran aktif di kelas. Baik, yang selanjutnya ada tujuan makalah. Yang pertama ada menjelaskan pengertian konstruktivisme sebagai teori pengetahuan. Yang kedua, mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar konstruktivisme. Yang ketiga, menguraikan konsekuensi teori konstruktivisme terhadap pendekatan pembelajaran aktif. Baik, langsung saja kita ke bab 2 pembahasan. Di bab 2 pembahasan ini ada 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu pengertian konstruktivisme sebagai teori pengetahuan. Konstruktivisme adalah teori yang menjelaskan bahwa pengetahuan tidak diberikan langsung dari guru kepada siswa, tetapi dibangun oleh siswa melalui pengalaman dan proses berpikirnya sendiri. Jadi, konstruktivisme adalah cara pandang yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru, tetapi dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan proses berpikirnya. Setiap siswa sudah membawa pengetahuan awal, lalu ketika mendapat informasi baru, mereka akan menghubungkannya dengan pengalaman sebelumnya, sehingga terbentuk pemahaman baru yang lebih bermakna. Dalam teori ini, belajar adalah kegiatan aktif. Siswa perlu bertanya, berdiskusi, mencoba, dan mengeksplorasi. Guru tidak lagi menjadi pusat penjelasan, tetapi bertindak sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan, memberi pertanyaan pemicu, dan menyediakan lingkungan belajar yang mendorong siswa menemukan konsepnya sendiri. Baik, subbab yang kedua ada prinsip-prinsip dasar konstruktivisme. Prinsip yang pertama, belajar adalah proses aktif. Jadi, siswa perlu terlibat langsung, bertanya, mencoba, berdiskusi, atau memecahkan masalah. Pemahaman tidak akan terbentuk hanya dengan duduk dan mendengarkan. Yang kedua ada pengetahuan dibangun oleh pengalaman. Jadi, otak siswa itu bekerja dengan cara mengaitkan hal baru dengan pengalaman lama. Karena itu, pengalaman sangat menentukan kedalaman pemahaman mereka. Yang ketiga ada guru sebagai fasilitator. Jadi, guru berperan sebagai pendamping yang mengarahkan proses berpikir siswa. Guru membantu siswa menemukan jawaban, bukan memberikannya secara instan. Yang keempat ada interaksi sosial sangat penting. Jadi, bertukar pendapat dengan teman membuat siswa menyadari apakah pemahamannya sudah tepat atau perlu diperbaiki. Diskusi menjadi tempat siswa menguji ide. Yang kelima, ada belajar adalah proses konstruksi personal. Jadi, perbedaan pengalaman membuat hasil belajar setiap siswa tidak sama. Guru perlu memahami keberagaman ini dan menyediakan pendekatan yang fleksibel. Yang keenam ada belajar terjadi melalui proses penemuan. Jadi, ketika siswa menyelesaikan masalah, melakukan percobaan, atau membuat kesimpulan sendiri, konsep yang dipelajari akan lebih melekat. Yang ketujuh ada lingkungan belajar harus kaya dan bermakna. Jadi, ruang kelas, media pembelajaran, dan aktivitas harus mendorong rasa ingin tahu. Lingkungan yang kaya membuat siswa lebih mudah dan terlibat aktif. Baik, yang terakhir ada konsekuensi konstruktivisme terhadap pembelajaran aktif. Yang pertama ada siswa menjadi pusat pembelajaran atau student center learning. Jadi, belajar tidak lagi berpusat pada guru, siswa lebih banyak terlibat dalam aktivitas seperti mengamati, mencoba, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Yang kedua ada guru berperan sebagai fasilitator, bukan penceramah utama. Jadi, guru itu tidak hanya memberi penjelasan, tetapi menyiapkan aktivitas belajar, memberikan pertanyaan pemicu, serta mendampingi siswa ketika mereka butuh arahan. Yang ketiga ada pembelajaran harus berbasis pengalaman langsung, learning by doing. Jadi, siswa belajar melalui kegiatan nyata seperti percobaan, proyek, atau observasi sehingga pemahaman mereka lebih mendalam dan bertahan lama. Yang keempat ada interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kelas aktif. Jadi, melalui interaksi ini, siswa bisa saling menguji ide, menambah wawasan, dan memperbaiki cara berpikir mereka.
Yang kelima ada pembelajaran harus memberikan masalah nyata dan menantang. Jadi, guru itu sering memberikan situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk melatih siswa berpikir kritis dan mencari solusi. Yang keenam ada penilaian tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses. Jadi, guru menilai cara siswa bekerja, berpikir, dan berkembang melalui proyek, portofolio, atau pengamatan selama kegiatan. Yang ketujuh ada pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Jadi, karena setiap siswa punya cara belajar berbeda, guru itu menyediakan beragam aktivitas agar siswa dapat belajar dengan cara yang paling cocok bagi mereka. Yang kedelapan atau yang terakhir ada lingkungan belajar harus mendukung eksplorasi dan kreativitas. Jadi, kelas itu dirancang agar siswa merasa nyaman bertanya, mencoba hal baru, dan bahkan membuat kesalahan karena semua itu bagian dari proses belajar. Baik, yang terakhir ada bab 3 penutup. Di bab 3 penutup ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi, sehingga pembelajaran itu harus aktif, bermakna, dan dipandu guru sebagai fasilitator untuk mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis. Baik, yang selanjutnya ada saran. Saran yang pertama yaitu guru hendaknya terus mengembangkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga proses konstruksi pengetahuan dapat terjadi secara optimal. Yang kedua ada sekolah perlu menyediakan fasilitas dan lingkungan belajar yang mendukung kegiatan eksploratif dan kolaboratif. Yang ketiga ada pemerintah dan lembaga pendidikan hendaknya memberikan pelatihan kepada guru mengenai penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang keempat ada peserta didik diharapkan lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan mengeksplorasi materi agar pemahaman yang diperoleh itu lebih mendalam. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.